Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung secara daring dengan Mbak Elizabeth Santoso selaku psikolog. Mbak Elizabeth, selamat sore. Hai, selamat sore Stefani. Ya, Mbak Elizabeth, kemarin saya berbincang dengan kriminolog soal kasus ini juga yang mengatakan bahwa memang aksi kejahatan dengan tingkat sadisme seperti ini semakin marak terjadi. Anda melihat adakah faktor psikologi yang kemudian bisa menjadi penyebab adanya fenomena seperti ini? Kontrol emosi, kadang-kadang juga situasi yang menghimpit, mungkin terjebak hutang, kesulitan ekonomi, tekanan tempat kerja, tekanan dari lingkungan, dan sebagainya juga bisa menimbulkan atau meningkatkan perilaku agresi. Sehingga manajemen emosi seseorang itu menjadi sulit untuk dikontrol, apalagi kalau udah cekcok urusan rumah tangga. Menurut Anda berarti kalau soal faktor masalah ekonomi dalam rumah tangga ini sangat mungkin untuk bisa membuat orang gelap mata hingga melakukan hal seperti ini, membunuh istrinya sendiri? Tidak, Stefani, bukan karena penyebabnya itu masalah ekonomi, ini adalah salah satu faktor pemicu. Tapi kembali lagi kepada manajemen kontrol emosi seseorang. Karena bukan selalu urusan ekonomi, bisa saja suami atau istri itu diperlakukan kasar begitu, urusan kecil, sepele. Ekonomi itu cuma hanya pemicunya saja gitu, tapi kesehatan mental seseorang itu dipicu dari faktor lingkungan yang tadi dikatakan oleh Stefani. Jadi dilihat dari kontrol emosinya setiap orang berbeda-beda individu. Dan kalau menurut saya lihat pelakunya ini bisa jadi bukan kali pertama melakukan kekerasan sebelum pembunuhan. Berarti menurut Bisa Anda, jadi melakukan kekerasan. berarti menurut Anda perlu ada pengecekan kesehatan kejiwaan terhadap pelaku? Benar sekali, Stefani. Jadi kita bisa tahu masalah dia di mana. Kalau kecurigaan saya pastinya masalah di temperamen. Anger management atau Itu kan gimana, perlu Mbak Elizabeth? ditelusuri. Anger management, correct, gitu ya kan. Kemungkinan besar banyak perilaku kasar sebelum pembunuhan ini terjadi. Nah, itu kan perlu ada wawancara, baik dari keluarga, teman-teman, apakah pernah melihat selain cekcok itu ada pemukulan, apalagi kan kalau dilihat dari pemeriksaan polisi bahwa selain pembunuhan ini kan ada lebam-lebam ya, artinya ada kekerasan di dalam rumah tangga begitu. Lalu yang tadi dikatakan oleh ibu polisi itu bahwa emosi mungkin gelap mata gitu. Tapi saya yakin sekali pastinya kekerasan sudah sering terjadi. Menurut Anda, Mbak Elizabeth, apakah seseorang bisa kemudian melakukan aksi seperti tadi karena mungkin juga disebut tadi karena tidak bisa mengontrol emosinya, tapi berani melakukannya itu di depan anaknya? Berarti menurut Anda juga itu tidak mungkin pertama kali dilakukan di depan anaknya juga? Saya tidak bisa mengatakan hal ini karena memang saya tidak menangani pelaku dan juga kasus ini secara pasti. Nah, kalau masalah dilakukan di depan anak itu saya juga perlu cari tahu ini kebenarannya. Karena beberapa sumber mengatakan dilakukan di depan anak, beberapa sumber mengatakan oh anaknya sedang tidur, Stefani. Jadi itu kita perlu klarifikasi untuk urusan itu. Tapi melakukan di depan anak itu ya tentunya nggak wajar dan tidak normal begitu. Tapi kembali lagi, apakah pelaku sering melakukan kekerasan depan anak, itu saya tidak bisa jawab, Stefani. Oke, kita nanti akan konfirmasi lagi dengan Polsek Cikarang. Tapi kalau betul, Mbak Elizabeth, apa dampaknya bagi sang anak karena usianya masih sangat muda? Wow, segala macam kekerasan, bukan hanya pembunuhan. Misalnya dipukuli gitu ya, ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu pasti dampaknya buruk sekali buat anak. Anak biasanya trauma, bahkan anak juga bisa menjadi pelaku di kemudian hari karena itu yang dia tahu di rumah. Jadi besar kemungkinan buat anak ini punya manifestasi perilaku dan masalah mental lainnya, contohnya menjadi marah, menjadi pelaku juga untuk pasangannya di kemudian hari, itu sangat besar karena kan anak itu banyak kan mencontoh dari role model orang tua. Kedua, bisa juga menjadi takut terhadap takut berhubungan, takut membangun relasi dengan pasangan saat dia dewasa. Karena melihat sosok ayah ibu yang selalu cekcok sehingga membuat dia trauma untuk membangun intimasi dengan orang lain. Jadi manifestasinya untuk anak berbeda-beda. Tapi yang pasti
um, kedepannya itu nggak bagus untuk tumbuh kembang anak ini. Jadi selain kita fokus kepada pendidikan dari sang ayah, tapi tentunya kita juga harus memperhatikan pendampingan psikologis terhadap anak korbannya. Terima kasih Mbak Elizabeth Santoso sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.